Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Sulhat, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tadulako dengan NIM F2312368. Nah, pada video ini saya ingin membahas topik yang sangat penting, yaitu konsep kota tangguh bencana dalam konteks morfologi perkotaan. Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki risiko bencana alam yang sangat tinggi. Letaknya berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire membuat kita rentan terhadap bencana, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Belum lagi curah hujan tinggi yang menjadikan banjir dan longsor sebagai bencana yang sering terjadi. Namun, sayangnya pertumbuhan kota di Indonesia seringkali berlangsung tanpa perencanaan yang mempertimbangkan risiko-risiko ini. Akibatnya, banyak kota yang menjadi semakin rentan terhadap bencana. Maka dari itu, muncullah konsep kota tangguh bencana atau resilient city, yaitu kota yang mampu menghadapi atau merespon dan pulih dengan cepat dari berbagai bencana melalui perencanaan yang cerdas dan berkelanjutan. Nah, salah satu pendekatan penting dalam membangun kota tangguh adalah melalui morfologi perkotaan. Sebenarnya apa itu morfologi perkotaan? Singkatnya, ini adalah studi tentang bentuk fisik kota, mulai dari struktur bangunan, sistem jalan, pola tata ruang, hingga penggunaan lahannya. Morfologi kota yang buruk bisa memperparah dampak bencana. Sebaliknya, jika dirancang dengan baik, morfologi kota justru bisa mengurangi risiko dan mempercepat pemulihan. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu ada kepadatan bangunan. Bangunan yang terlalu padat dan rapat sangat berbahaya saat terjadi gempa. Contohnya, bisa kita lihat pada gempa Yogyakarta tahun 2006, banyak bangunan runtuh karena struktur yang rapuh dan lokasi yang saling berdempetan. Yang kedua ada sistem drainase. Drainase yang buruk menyebabkan banjir yang semakin sering dan meluas. Di Jakarta, sekitar 60% daerah resapan air telah hilang dalam 30 tahun terakhir. Akibatnya, banjir menjadi masalah rutin setiap musim hujan. Nah, yang ketiga ada penggunaan lahan. Pembangunan di lokasi rawan seperti lereng, bukit, atau bantaran sungai jelas meningkatkan risiko bencana. Kasus longsor di Bukit Cinambo, Bandung tahun 2022 adalah contoh nyata dari penggunaan lahan yang tidak sesuai. Lalu, bagaimana cara mewujudkan kota yang lebih tangguh terhadap bencana? Nah, berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, ada zonasi berbasis risiko. Kota-kota harus menetapkan zona larangan pembangunan di wilayah berisiko tinggi. Contohnya, Surakarta berhasil menekan banjir dengan merelokasi warga dari bantaran sungai Bengawan Solo. Nah, yang kedua ada infrastruktur hijau. Penambahan ruang terbuka hijau, taman, dan sistem resapan air sangat efektif untuk mengurangi banjir. Di Surabaya, penambahan ruang terbuka hijau hingga 20% sejak tahun 2010 berhasil menurunkan frekuensi banjir sebesar 30%. Nah, yang ketiga itu ada bangunan dan infrastruktur yang adaptif. Kita bisa mencontoh Jepang dan Chile yang membangun gedung dan tahan gempa dengan teknologi seperti base isolation. Nah, atau Belanda yang membangun jalan-jalan layang untuk menghadapi risiko banjir. Ada beberapa kota di Indonesia yang sudah mulai menerapkan konsep ini. Yang pertama ada Jakarta, menghadapi masalah banjir kronis dan penurunan tanah. Solusi yang dikembangkan adalah proyek NCACD atau National Capital Integrated Coastal Development, serta penerapan konsep Sponge City, kota yang bisa menyerap dan menyimpan air hujan. Nah, yang kedua ada Yogyakarta, menghadapi ancaman gempa dan erupsi Merapi. Upaya mitigasi di sana mencakup sistem peringatan dini dan penguatan zona rawan bencana melalui kebijakan tata ruang. Nah, kota yang tangguh tidak lahir secara instan. Ia dibentuk dari perencanaan yang matang, kebijakan yang tegas, teknologi yang tepat, dan tentu saja keterlibatan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat harus terlibat aktif. Kita semua punya peran dalam membangun masa depan kota yang aman, adaptif, dan berkelanjutan. Karena sejatinya, kota bukan sekedar tempat tinggal. Kota adalah rumah kita bersama, dan rumah baik adalah rumah yang siap menghadapi segala kemungkinan.
Saya Agung Sulhak, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk berpikir jauh lebih tentang kota dan bencana. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.